Permisi Pak, apa betul dengan Bapak Syamsul? Iya. Perkenalkan Pak, saya perawat Asti yang akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Pak. Pertama itu pengukuran suhu badan. Bapak bisa bantuannya untuk taruh di bawah ketiak Bapak ya. Sampai bunyi ya Pak. Bisa, Pak. Oke, suhu badan Bapak normal ya, 36,8 derajat Celcius. Iya. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah Bapak normal ya, 120/70. Kemudian kita akan melakukan frekuensi nadi ya Pak. Oke, untuk frekuensi nadi Bapak normal ya Pak, 84 per menit. Jadi kita melakukan frekuensi pernapasan ya Pak. Frekuensi napas Bapak normal ya Pak, 20 per menit. Pemeriksaan tanda-tanda kita sudah selesai ya Pak. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu pemeriksaan kepala. Pertama kita inspeksi bentuk kepala pasien untuk melihat apakah ada mikrosepal atau makrosepal. Dan di sini bentuk kepala pasien itu normal ya. Kemudian inspeksi itu warna rambut pasien, apakah ada warna putih, distribusi rambut. Kemudian kita melihat kulit kepala pasien dan di sini tidak adanya ketombe atau kutu. Bentuk kepala yang abnormal. Kemudian kita melakukan palpasi pada daerah kepala, apakah ada benjolan, massa, atau nyeri tekan. Permisi Pak. Ini tidak adanya benjolan atau massa. Apakah ada nyeri tekan Pak? Tidak. Oke, berarti kepala Bapak normal ya Pak. Untuk pemeriksaan fisik daerah kepala sudah selesai ya Pak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada daerah mata. Pertama kita inspeksi yaitu bentuk mata pasien, kesimetrisan mata. Itu dengan melihat ujung telinga dengan ujung mata pasien itu simetris ya Pak. Bapak bisa ditutup matanya Pak untuk melihat apakah ada benjolan, adanya memar atau kemerahan pada ujung mata pasien, dan pada pasien ini normal ya. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa konjungtiva pasien. Bapak bisa terus ke tempat itu. Lihat ke atas Pak. Oke, ini untuk kita melihat konjungtiva pasien dan sklera. Konjungtivanya normal ya, berwarna merah, dan skleranya berwarna putih. Kemudian kita melakukan inspeksi itu pada gerak mata. Bapak bisa lihat ke depan Pak, itu kita melihat apakah matanya tetap diam atau adanya gerakan spontan atau nystagmus. Kemudian kita melakukan 6 fungsi gerak otot mata dengan melakukan gerakan 8 arah. Bapak ini bisa ikuti tangan saya Pak. Kepalanya jangan bergerak ya Pak, cukup diam saja. Untuk gerak otot mata Bapak normal ya. Kemudian kita melakukan apa ya, lapang pandang ya Pak. Bapak bisa tutup mata sebelah kiri Pak. Bapak perhatikan tangan saya, tapi tetap lurus ke depan ya Pak. Lihat saya, jangan ikuti gerak tangan saya. Apakah Bapak masih melihat Pak? Iya. Cek saya. Oke, berarti lapang pandang Bapak normal ya Pak. Oke, bisa diturunkan Pak. Kemudian kita melakukan inspeksi itu pada kornea, yaitu kornea normal itu jernih dan ini pada kornea Bapak ini normal ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pupil. Bapak bisa lihat lurus ke depan Pak dengan gerakan lateral ke medial untuk melihat pupil pasien. Oke.
normal ya Pak ya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan ya Pak. Bapak bisa ditutup matanya Pak sebelah kiri. Tebak ya Pak. E B C D E E D G G L O R R D D F Oke, berarti ketajaman penglihatan Bapak 100% yaitu 5/5. Normal ya Pak? Oke. Bisa ditutup matanya sebelah Pak? Tutup lagi ya Pak. Nama bentuk C D R R T Z D E R E O R. Oke, untuk ketajaman penglihatan Bapak normal ya Pak? 5/5 100%. Oke ya Pak, untuk pemeriksaan mata sudah selesai ya Pak. Kemudian kita melakukan inspeksi pada daerah telinga. Di sini pertama kita melakukan inspeksi pada kesimetrisan telinga. Oke. Untuk telinga kanan dan kiri normal, tidak adanya massa atau pembengkakan. Kemudian kita akan melakukan palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lakukan palpasi pada dalam telinga. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Oke, berarti telinganya normal ya. Kemudian kita melakukan inspeksi pada daerah telinga bagian dalam. Pak. Oke. Di sini kita melihat apakah ada benjolan atau tidak adanya benjolan atau radang, tanda radang ya, tidak adanya cairan. Kemudian membran timpaninya normal, putih, datar dan utuh. Kemudian kita akan melakukan fungsi pendengaran ya Bapak. Bapak bisa berdiri Pak. Ditutup telinganya sebelah dan menghadap ke belakang. Nanti tebak apa yang saya bilang ya Pak. Bapak bisa dengar saya Pak? Iya. Oke, saya akan melakukan tes bisik ya Pak. Tebak apa yang saya bilang Pak? Mari makan. Oke, bisa ditutup telinga sebelah kiri Pak. Oke. Samsul ganti. Oke. Untuk tes bisiknya normal ya. Oke, untuk pemeriksaan fisik pada daerah telinga sudah ya Pak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik pada daerah hidung. Pertama kita melihat kesimetrisan hidung, melihat apakah ada massa atau pembengkakan di daerah hidung. Kemudian kita melakukan palpasi pada tulang hidung. Oke. Kemudian kita melakukan palpasi pada daerah frontalis, etmoidalis, sphenoidalis, dan ex-maxillaris. Apakah ada nyeri tekan? Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Oke. Kemudian kita melakukan inspeksi pada bagian hidung bagian dalam ya. Kita melihat di bawah hidung pasien adanya benjolan atau tanda radang. Kemudian kita melihat posisi dan bentuk spektrum. Oke, normal ya, tidak ada benjolan ataupun tanda radang. Kemudian kita melakukan penapasan potensi hidung. Oke. Pak, bisa lakukan pernapasan, Pak. Oke. Apakah ada sumbatan Pak? Tidak ada. Oke, berarti normal ya. Kemudian kita melakukan fungsi penghidung Bapak ya. Bapak bisa tutup matanya, nanti tebak bau apa. Oke, tutup matanya Bapak. Resker. Oke. Yang body. Berarti fungsi penghidung Bapak normal ya. Pemeriksaan hidung sudah selesai, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada daerah mulut. Yang pertama kita melihat bibirnya, warna bibir, apakah adanya massa atau lesi dan ulkus. Oke, normal ya. Oke, kemudian kita melakukan inspeksi pada mulut bagian dalam. Bapak bisa dibuka mulutnya Pak. Kita melihat keadaan gigi, kebersihan mulut, dan selaput lendir apakah ada tanda radang atau ulkus pada mulut pasien, dan di sini normal ya. Bisa Oke. Untuk kesimetrisan okulannya simetris ya, dan tidak ada tanda radang pada konsil dan tidak ada pembesaran konsil.
Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian leher ya Pak. Kita menginspeksi bentuk, warna kulit apakah ada lebam, kemudian kita melihat apakah ada pembengkakan atau massa, dan kita melihat vena jugularisnya, amati apakah adanya distensi atau tidak, dan meminta pasien untuk menelan, melihat gerakan kelenjar tiroidnya nampak atau Kemudian tidak. kita melakukan Palpasi kelenjar tiroid dengan cara berdiri di belakang pasien, palpasi dengan jari dan meminta pasien untuk menelan untuk mengetahui bentuk, ukuran, dan konsistensi pada kelenjar tiroid. Palpasi kelenjar limfe dengan cara palpasi di belakang telinga, di rahang bawah atau submandibular, kemudian di bawah dagu atau submental, dan di sepanjang leher di bawah telinga hingga ujung klavikula. Dan pada pasien ini tidak ada lokasi kelenjar limfe atau pembesaran. Inspeksi bentuk dada dan kesimetrisan dada pasien dengan cara bandingkan diameter anteroposterior dengan diameter transversum atau lateral. Dan kita meminta pasien untuk melakukan respirasi, kita amati apakah ada bagian dada yang tertinggal atau tidak. Oke, pada pasien ini tidak ada bagian dada yang tertinggal, itu normal. Palpasi dada anterior untuk mengetahui kesimetrisan. Di sini kita meminta pasien untuk berbaring dan letakkan kedua telapak tangan pada toraks bawah dan dengan jari-jari di sepanjang sisi lateral selubung iga dan ibu jari di sepanjang kosta. Kemudian kita meminta pasien untuk mengambil nafas dalam untuk mengetahui apakah simetris atau tidak. Dan pada pasien ini normal atau simetris. Palpasi toraks posterior dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas toraks bagian bawah, kedua ibu jari diletakkan di atas spina dan jari-jari diregangkan ke arah lateral. Meminta pasien untuk menarik nafas dalam dan pada pasien ini normal. Kemudian kita melakukan palpasi primitus taksir. Dengan cara kedua tangan diletakkan ini. Bapak bisa ikuti kata-kata saya Pak. Ya. Coba bilang 77. 77. 88. 88. 99. 99. 77. 77. Baik. Kemudian kita melakukan perkusi pada batas paru normal. Permisi, Pak. Oh, bisa. Kemudian kita akan melakukan perkusi pada toraks untuk mengetahui letak jantung Pak ya. Oke, kemudian kita melakukan inspeksi dan palpasi pada daerah payudara dan ketiak ya Pak. Kita inspeksi yaitu puting pasien. Kita melihat bentuk dan kesimetrisan. Untuk bentuk dan kesimetrisannya normal ya. Kemudian kita melakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan dan benjol. Permisi ya Pak. Gimana Pak? Apakah ada nyeri tekan Pak? Ada. Kemudian kita melakukan palpasi pada daerah ketiak untuk mengetahui adanya nyeri tekan, benjolan, dan kelenjar limfe. Pak, bisa diangkat tangannya Pak? Permisi ya Pak. Tidak adanya benjolan. Apakah ada nyeri tekan Pak? Tidak ada.
Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik bagian perut ya Pak. Iya. Itu pertama kita melakukan inspeksi untuk melihat warna kulit perut, permukaan perut, pergerakan dinding perut, dan bentuk perutnya. Kemudian kita melakukan auskultasi peristaltik usus, auskultasi pada 4 kuadran untuk mendengarkan bising pembuluh darah. Ini siapa? Sudah. Kita melakukan palpasi pada abdomen secara general untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan hati dan apakah ada benjolan. Pak, apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Oke, berarti normal ya. Setelah melakukan palpasi secara general, kita akan melakukan palpasi untuk menilai apakah ada pembesaran hati, pembesaran limpa, dan pembesaran ginjal. Kita melakukan palpasi untuk mengetahui pembesaran hati. Untuk pembesaran hati, kita akan melakukan palpasi mulai dari kaudal ke arah kranial. Kita palpasi menggunakan sisi radial dari jari tangan kita. Bapak bisa ditarik nafasnya Pak. Oke, tarik lagi Pak. Oke, tarik lagi. Kemudian kita melakukan palpasi pada area umbilikus. Bapak bisa Melakukan palpasi lain dengan mengikuti garis Kufner. Lakukan palpasi itu dari titik paling Pada bawah, pasien ini kemudian tidak ada tekan ke arah pembesaran lain hati seiring dengan pernapasan hingga ke iga paling bawah kiri. Meminta pasien itu untuk melakukan pernafasan dalam-dalam untuk merasakan lain dengan ujung jari. Pada pasien ini tidak terasa ada pembesaran limpa. Kemudian kita melakukan palpasi ginjal untuk mengetahui apakah ada pembesaran ginjal. Bapak bisa dinaikkan tangan Pak. Oke. Tangan kiri kita berada di bawah dan tangan kita kemudian tangan kanan kiri kita berada di atas dan kita gerakan tangan kanan dan merasakan apakah ada putaran di tangan kita. Oke, pada pasien itu tidak ada pembesaran ginjal, itu normal. Setelah kita melakukan palpasi ginjal, kita harus menilai apakah ada nyeri ketok ginjal atau tidak. Bapak bisa bangun Pak. Oke, kemudian kita melakukan ketok ginjal untuk mengetahui apakah ada nyeri atau tidak. Gimana Pak? Apakah sakit Pak? Nyeri? Tidak. Oke, kemudian kita melakukan perkusi pada 4 region abdomen untuk mengetahui apakah ada fenomena papan catur. Biasanya berbunyi timpani dan rebut. Oke, normal. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tangan dan bungkanya Ibu. Pertama itu fleksi dan ekstensi jari. Ibu bisa luruskan. Oke, ikuti pergerakan saya. Oke. Yang sebelahnya lagi Ibu. Oke. Ibu bisa digerakkan pergelangan tangan Ibu. Ya. Kemudian kita melakukan palpasi di daerah tangan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Apakah ada rasa nyeri Bu? Kita
tangan sebelahnya lagi ya Bu. Apakah ada rasa nyeri Bu? Kemudian kita akan melakukan fungsi otot tangan. Bisa diluruskan tangannya Bu. Tahan ya Ibu ya. Oke. 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 Ya. Dan Ibu bisa luruskan kan. Tahan ya Bu ya. Oke, normal ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks ya Ibu. Lemaskan tangan Ibu. Oke, hasil dari pemeriksaan refleksnya normal ya Ibu ya. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kapilari level ya Ibu. Tangannya sudah Ibu. Normal ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada kaki Ibu ya Ibu. Pertama kita melakukan palpasi apakah ada benjolan atau nyeri tekan. Apakah ada nyeri tekan Bu? Lagi ya Ibu. Ada nyeri tekan Bu? Tidak adanya benjolannya. Bisa digerakkan pergelangan kaki Ibu. Seulangnya lagi Ibu. Lakukan pemeriksaan refleks pada kaki dan bisa dapat dinikmatinya. Ini normal ya. Untuk pemeriksaan kaki telah selesai dan normal ya Ibu ya. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital dan fisik pada pasien ini normal.